Gadis kecil ini sedang menggali emas di halaman. Tiba-tiba diketahui rumah tetangganya terbakar. Gadis kecil itu segera berlari ke dalam rumah untuk mencari ibunya. Sang ibu segera berlari keluar untuk melihat. Rumah tetangganya kini berubah menjadi lautan api. Tapi ketika dia menelepon untuk melaporkan kebakaran, lagi-lagi pria bernama James itu tidak memperdulikan anak yang ada di rumah tersebut. Sebaliknya, dia pergi keluar untuk memindahkan mobil. Satu-satunya saat dia benar-benar merasa takut adalah saat setelah pria itu menemukan benderanya, dia masuk ke dalam mobil, bergegas kembali dan menggunakannya untuk menghancurkan jendela. Dia ingin melompat ke dalam rumah dari jendela untuk menyelamatkan anaknya. Namun apinya terlalu besar. Tidak peduli berapa kali aku ingin masuk ke dalam rumah, tidak ada cara untuk melakukan itu juga. Tidak lama kemudian, mobil pemadam kebakaran dengan cepat tiba di lokasi kejadian. Api besar dengan cepat padam. Hal yang disayangkan adalah, ketiga anak James tewas dalam kebakaran tersebut. Setelah polisi melakukan penyelidikan, menemukan kebenaran mengejutkan lainnya. Kebakaran ini bukanlah suatu kecelakaan yang disengaja. Mereka tidak hanya menemukannya, bekas bensin di lantai kamar anak. Terlebih lagi, air terus mengalir sampai keluar pintu. Yang membuat orang lain semakin takut adalah hal itu. Pintu belakang juga terhalang kulkas. Jelas sekali ini adalah upaya pembunuhan. Polisi segera menemui pasangan tersebut untuk menanyakan hal tersebut. Segala sesuatu yang terjadi pada hari terjadinya kebakaran. Ternyata James menganggur di rumah. Keuangan keluarga segera habis. Biasanya istri harus bekerja shift malam untuk mencari nafkah. Pria itu tinggal di rumah untuk merawat anak-anak. Hari-hari berlalu seperti itu. Laki-laki seharusnya tinggal di rumah dan merawat anak-anak mereka hari ini. Bukan sekedar keluar semalaman. Ada juga aroma gadis lain pada dirinya. Jadi kedua orang itu bertengkar sengit. Kemudian sang istri berangkat bekerja seperti biasa. Dan James setelah menidurkan ketiga anaknya, minumlah sebotol anggur dan kemudian tertidur lelap. Pada pagi hari berikutnya, tiba-tiba dia mendengar tangisan menyedihkan putri sulungnya. Bergegas keluar dari kamar tidur untuk melihat situasinya. Saat ini, rumah tersebut telah berubah menjadi lautan api. Dia mengabaikan segalanya dan berlari ke kamar anak-anak, ingin menyelamatkan tiga anak dari api. Diketahui putri sulungnya tidak ada di tempat tidur. James langsung berpikir untuk menyelamatkan putri kembarnya. Tapi dia mendapati dia tidak bisa bernapas lagi. Ingin keluar untuk mencari udara segar. Kemudian temukan cara untuk menyelamatkan anak-anak. Hasilnya tampak pada adegan di awal film. Polisi memahami keseluruhan proses terjadinya kebakaran. Tapi dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan James. Karena dia adalah orang yang memiliki catatan kriminal. Besok, mereka baru saja selesai mengadakan pemakaman untuk anak-anak tersebut. Dalam perjalanan pulang, saya tidak mengerti mengapa polisi mengejar saya. Tangkap James atas tuduhan percobaan pembunuhan. Dan memasukkannya ke dalam penjara. Beberapa hari kemudian, berita tentang pria yang membunuh anaknya ini dengan cepat menjadi fokus seluruh kota. Rekan-rekan narapidana juga memberinya nama panggilan. Itu bayi pembunuhnya. Pengacara membelanya secara gratis. Sekali lagi menasihatinya untuk mengakui kejahatannya. Meski pria itu dengan tegas mengaku tidak bersalah, namun dia juga tidak bisa mendapatkan pengacara lain. Dalam sekejap mata, hari persidangan telah tiba. Tetangga itu bersaksi melawan dia. Katakan padanya untuk pergi menyelamatkan anaknya. Sekali lagi, saya memilih untuk memindahkan mobil kesayangan saya. Polisi juga menghadirkan bukti-bukti yang membuat orang lain marah. Satu persatu, setiap item terdaftar. Buktikan bahwa manusia tidak setara dengan binatang. Seorang rekan tahanan tinggal bersama James selama beberapa hari. Juga diundang oleh jaksa penuntut untuk bersaksi. Dia mengatakan bahwa pria itu adalah ceritakan secara rinci seluruh proses melakukan kejahatan. Hadapi tuduhan itu, pengacara pembela tidak bereaksi sama sekali. James marah dan segera berdiri. Nyatakan bahwa orang-orang ini berbohong. Namun hakim pada dasarnya tidak mendengarkan penjelasannya. Saat itu giliran istrinya yang bersaksi di pengadilan. Dia gigih membela suaminya. Dia mengatakan itu meskipun dia berperilaku kasar. Tapi dia sangat mencintai anak-anaknya. Sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun dihadapkan pada bukti kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sekalipun istri mempercayai suaminya, juri akhirnya menyimpulkan bahwa James bersalah. Dan menguncinya di ruangan yang diperuntukkan bagi penjahat yang dijatuhi hukuman mati. Tapi pembunuh kecil itu sama seperti dia. Bukan hanya dibully oleh narapidana lain, namun juga menjadi duri di mata sipir penjara. James tidak tahan lagi menghadapi hari-hari seperti itu. Jadi dia memutuskan untuk mencari bantuan hukum untuk dirinya sendiri. Untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang lebih tinggi. Padahal pengacaranya membantunya dalam berekspresi. Dia dijual oleh pengacaranya sendiri. Namun untuk saat ini, kasus tersebut telah terselesaikan. Jadi peluang James sangat kecil saat ini. Pengacara hanya bisa memberinya beberapa buku hukum. Biarkan dia meneliti kasusnya sendiri. Segera, pria itu bahkan belum tamat sekolah dasar. Karena untuk mendapat kesempatan sidang ulang, mulai menggerogoti dengan susah payah. Bahkan siswa yang membaca buku khusus pun tidak memahaminya. Dalam sekejap mata, 7 tahun telah berlalu. Hari itu, Alice berspesialisasi dalam membela tahanan hukuman mati. Tiba-tiba menerima surat misterius. Dia membukanya untuk melihat. Ternyata si pembunuh bayi itulah yang sempat membuat heboh beberapa saat. Kirim surat untuk memintanya bertemu dengannya sekali. Setelah Alice mengetahui apa yang ditemui James, keadilan di hatiku tiba-tiba membara.
Dia segera masuk penjara untuk menanyakan lebih detail tentang semuanya. Kemudian dia membuka-buka dokumen persidangan James. Diperoleh dari kantor polisi. Mulailah meneliti setiap proses pengumpulan bukti. Menemukan semua langkah lagi. Ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Yang pertama adalah kesaksian tetangga yang terekam di lokasi kejadian. James kemudian ingin bergegas masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan anaknya. Tapi ketika dia pergi ke pengadilan untuk bersaksi, sekali lagi memberikan kesaksian yang sangat berlawanan. Yang lebih menyebalkan lagi adalah pengacaranya. Karena saya tidak ingin meninggalkan reputasi buruk pada diri saya sendiri, langsung mengkhianati pasangannya. Apa yang Alice tidak mengerti adalah itu. Teman sekamarnya tidak mengenal James sama sekali. Saya tidak tahu mengapa dia memberikan kesaksian palsu. Alice kemudian pergi ke tahanan lainnya. Tanyakan padanya apakah itu untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Itu sebabnya jaksa penuntut menyuapnya untuk memalsukan bukti. Melihat mata lawan yang menghindar, mengambil kesempatan itu, dia bergerak maju, ingin meyakinkan pihak lain untuk membeberkan kesaksian palsu saat itu. Akibatnya, dia ditolak oleh pihak lain. Namun Alice tidak menyerah karena itu. Meski dia belum menemukan bukti baru yang mendukungnya, namun menghubungi stasiun radio berpengaruh. Saat Alice membantu James mengaku tidak bersalah melalui radio, dia juga menerima informasi, hukuman matinya tinggal seminggu lagi. Karena agar tidak menyia-nyiakan kebaikan Alice, dia mengaku telah menipunya. Saya juga berbohong kepada semua orang yang mencintai dan merawat saya. Ternyata hari terjadinya kebakaran, dia tidak pernah langsung pergi ke kamar anak-anak. Karena ketika dia berlari keluar pintu, menemukan 3 anak di kamar lagi. Tidak ada lagi peluang untuk bertahan hidup. Jadi James segera berlari keluar. Oleh karena itu, ia selalu yakin bahwa dirinya bersalah dan harus menanggungnya. Sekarang saya melihat bahwa waktu untuk melaksanakan hukuman mati saya sudah dekat. Dia tidak ingin terus berjuang. Namun Alice tidak menyerah karena itu. Karena itu membuat James semakin bersemangat. Dia menghubungi istrinya yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Saya ingin dia pergi dan menyemangati suaminya. Hasilnya ditolak mentah-mentah. Kecuali setelah Alice pulang, putranya menceritakan kabar baik itu lagi kepadanya. Pakar kompeten yang selalu ingin dia hubungi. Akhirnya dipanggil kembali. Alice segera pergi ke rumahnya. Setelah mendengarkan pendapat profesional lawan, diketahui bahwa kesimpulannya sepenuhnya bertentangan dengan kesimpulan polisi. Pakar tersebut membenarkan adanya kebakaran, bukan akibat pembakaran manusia, karena tanda berbentuk V muncul di dinding. Jejak khas yang disebabkan oleh kebocoran gas, yang jejaknya ditemukan polisi di lapangan. Juga bukan hasil dari irigasi bensin, karena setelah bensin habis terbakar sempurna, tidak akan meninggalkan jejak apapun. Dan bekas-bekas bensin yang mengalir sampai keluar pintu. Sebenarnya itu karena James kurang hati-hati, menjatuhkan botol gas yang berdiri di luar pintu. Ada juga kulkas yang menghalangi pintu belakang, juga tidak untuk sementara waktu ditepis. Karena karpet di bawah kabinet, pada dasarnya tidak ada jejak pergerakan. Jadi kulkas awalnya ditempatkan di sana. Setelah Alice mendapat laporan penilaian ahli, mengubahnya menjadi bukti baru, segera suruh rekan-rekannya mengirimkannya ke kantor polisi setempat, merekomendasikan pemeriksaan ulang kasus James. Alhasil, pihak kepolisian langsung memvetonya, karena pengacara litigasi asli. Kini dia telah menjadi seseorang yang bisa menutupi langit dengan satu tangan. Dalam sekejap mata, kalimat itu telah berakhir. Sekarang tinggal 2 jam lagi. Alice benar-benar tidak punya pilihan lain. Anda hanya bisa pergi ke kantor polisi sendiri untuk menangkap. Hasil, dalam perjalanan akibat terlalu terburu-buru, menyebabkan kecelakaan serius yang tidak menguntungkan. Tulang belakang Alice rusak parah. Sisa hidup saya kemungkinan besar akan terbatas pada kursi roda. Dan James juga dijebloskan ke hukuman mati. Pada akhirnya, kita tetap tidak bisa lepas dari nasib kematian. Film ini diadaptasi dari kisah nyata, hari-hari dan bulan-bulan berikutnya. Di bawah upaya terus-menerus dari kerabat Alice dan James, akhirnya pada tahun 2011 ia dibebaskan dari segala kesalahannya.